Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita masih melanjutkan diskusi sharing terkait dengan pertanyaan dari viewer atau subscriber kita. Ibu Ahci MSWT menanyakan, maaf dok, saya mau bertanya. Saya ibu rumah tangga, umurnya 36 tahun. Sudah 2 bulan ini perdarahan terus dan saya sudah ke dokter dan mendapatkan obat. Setelah saya minum, darahnya berhenti. Tapi setelah obatnya habis keluar lagi dan dokter sarankan kalau masih keluar harus dioperasi angkat kandungan. Apakah itu jalan satu-satunya? Atau ada solusi agar perdarahan bisa berhenti tapi tanpa harus operasi. Sahabat sekalian, perdarahan yang terjadi tidak normal, artinya perdarahan yang terjadi di luar siklus haid. Sekarang ini dikelompokkan menjadi perdarahan uterus disfungsional. Jadi DUB, dysfunctional uterine bleeding. Nah, pada wanita yang normal, perdarahan itu selalu bersifat siklik, terutama tentunya pada masa reproduksi. Jadi setelah lepas masa remaja sebelum masa perimenopause, itu idealnya adalah siklik. Siklik artinya terjadi dengan siklus tertentu. Misalnya jarak antara men dan men 28 hari. Kemudian lamanya menstruasi adalah 1 minggu, sehingga ada rentang yang betul-betul tidak menstruasi. Nah, itu yang disebut perdarahan siklik. Mungkin saya tambahkan sedikit, idealnya jarak haid ke haid adalah 28 hari. Jadi siklusnya gampangnya 1 bulan sekali. Tapi ternyata di dalam kedokteran siklus 28 itu yang ideal, tapi maju seminggu jarak antara haid 21 hari maupun mundur seminggu jadi menjadi 35 hari itu masih termasuk rentang yang normal. Jadi pada siklus pendek bisa berjarak 21 hari, tapi pada siklus yang panjang jaraknya bisa 35 hari. Tapi memang idealnya adalah 28 hari. Kemudian secara tinjauan yang lain, selain siklik, maka jumlahnya juga tanda kutip harus dalam rentang yang normal. Kita mempunyai batasan bahwa misalnya pada hari pertama itu biasanya masih flek-flek dulu. Kemudian pada hari 2, 3, 4 mungkin haidnya banyak, kemudian berangsur sedikit dan hari ke-7 adalah hari terakhir menstruasi. Itu harapannya demikian. Tapi kadang-kadang walaupun siklik, walaupun siklusnya jaraknya normal, tapi di satu sisi jumlah perdarahannya berlebihan. Kita mempunyai batasan apabila jumlah perdarahan itu sampai satu hari 24 jam itu ganti pembalut sampai 5 kali dan itu basah betul, itu sudah dinilai bahwa perdarahannya sudah berlebihan. Ini kita memahami dulu mengenai siklus haid wanita. Nah, yang disebut abnormal uterine bleeding atau dysfunctional uterine bleeding tadi apabila keluar dari pakem di atas. Jadi perdarahannya tidak siklik, ada perdarahan di luar haid, atau perdarahannya berlebihan, atau perdarahannya kurang dari normal. Mungkin sahabat sekalian bisa mereview, ada dulu sudah pernah saya share satu sesi membahas mengenai hal ini. Ada istilah menorrhagia, metrorrhagia, menometrorrhagia dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas pada Ibu AM tadi sudah diobati, ketika diobati stop, kemudian ketika obatnya berhenti maka perdarahan lagi.
Padahal usianya 36 tahun dan disampaikan kalau nanti nggak bisa diatur, diangkat kandungan. Nah, ini harus dicermati karena untuk mengobati gangguan pola haid harus dilihat secara detail penyebabnya apa. Misalnya kalau terjadi karena pasca penggunaan KB suntik yang lama, di mana KB suntik itu isinya adalah derivat dari progesteron, seseorang akan pasti mengalami haid tidak teratur dulu. Dan maaf agak detail sedikit, pada kasus seperti ini maka endometriumnya, lapisan dinding rahim yang luruh menjadi darah men itu tipis, sehingga manajemennya kalau misalnya di awal dilakukan stop bleeding, dihentikan perdarahannya, maka langkah selanjutnya harus dibikin obat yang bisa bikin teratur, artinya diatur siklusnya kembali normal. Misalnya awalnya diberikan pengobatan misalnya progesteron atau mungkin anti perdarahan, tapi setelah itu harus dilanjutkan dengan pemberian 2 preparat, estrogen dan progesteron. Istilah kami adalah E+P, estrogen dan progesteron. Nah, ini ketika tidak diberikan, jadinya seperti pola yang tadi Ibu EM tadi, berhenti, kemudian ketika di stop obatnya, kemudian berdarahan lagi. Sehingga secara umum judgement atau kesimpulan bahwa kalau tidak berhenti perdarahannya mungkin harus operasi, itu harus ditinjau ulang. Karena bisa saja hal itu karena manajemen pengobatannya yang belum komprehensif. Artinya diatur terapi hormonalnya sehingga bisa menjadi teratur kembali. Nah, yang lain adalah perdarahan disfungsional, sama-sama perdarahan di luar menstruasi, tapi penyebab yang lain. Misalnya pada orang yang overweight atau obesitas. Nah, pada orang seperti ini justru dinding endometriumnya tebal. Sehingga manajemen untuk menghentikan perdarahan dan mengembalikan ke siklus normal sudah berbeda lagi. Jadi disinilah seninya memang di kedokteran itu orang datang dengan keluhan yang sama, tapi belum tentu pengobatannya sama. Bisa aja berbeda karena patobiologinya, rentetan perjalanan penyakitnya dan penyebab yang mendasarinya berbeda. Pada yang obesitas dengan hiperplasi bisa misal dilakukan koretase atau mungkin dilakukan medical koretase, kita sebut sebagai estrogen progesteron withdrawal bleeding. Setelah itu juga diatur pengobatan. Jadi masih ada peluang bahwa pada pasien seperti ini bisa di stop perdarahannya dan bisa dilakukan pengobatan sehingga haidnya kembali normal, kembali siklik. Kecuali kalau misalnya perdarahan itu berlebihan banyak dan hasil pemeriksaannya misalnya sudah dikuret, terjadi gambaran hiperplasia yang atipikal, gambaran hiperplasia yang dimana sel-selnya sudah mengarah ke prakanker, mungkin pilihannya adalah operasi. Tapi itu pun pada umur 36 tahun seperti Ibu AM tadi itu harus dipertimbangkan pilihan-pilihan lainnya karena masih ada peluang bisa diberikan pengobatan hormonal, bisa perdarahannya di stop dan kemudian bisa dikembalikan haidnya menjadi normal kembali. Jadi demikian sahabat, pengobatan hormonal memang harus dilakukan dengan cermat, tapi kalau kita bisa melakukan dengan baik, bahkan kita bisa menghitung kapan dijatuhkan menstruasinya, kemudian kapan harus minum obat kembali dan sebagainya. Dan satu lagi mungkin yang harus masyarakat tahu bahwa pengaturan siklus haid setelah gangguan pola haid itu minimal 3 siklus haid harus dibantu dengan pengobatan. Jadi kayak tubuh itu dibiasakan kembali ke siklus normal. Tapi kalau hanya dihentikan kemudian diatur haidnya 1 kali sudah dilepas,
tidak dilakukan pengobatan lain, sebentar lagi pola itu tidak akan teratur kembali. Jadi kalau pengaturan pola haid minimal 3 siklus haid harus dikendalikan dengan obat, kemudian baru dilepas. Nah, ini peluangnya menjadi teratur kembali sangat besar, jadi bisa haid seperti normal kembali. Demikian sahabat, semoga penjelasan sharing singkat ini bisa dipahami dengan baik dan terapi-terapi yang diberikan bisa memberikan hasil yang lebih sempurna. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.